Andai harga BBM tidak turun hingga November 2022, buruh di Cirebon ancam melakukan ini. Ini baru permulaan, baru warming up, baru pemanasan, baru memberikan pesan, baru memberikan early warning, peringatan dini. Hari-hari ke depan kami memutuskan November atau Desember 2022 mogok nasional, stop produksi, perlawanan total terhadap ketidakadilan. Dari Serikat Buruh, Partai Buruh, Serikat Petani akan aksi sampai bulan Desember, terus menerus turun ke jalan. Habis ini di kabupaten-kabupaten kota seluruh Indonesia kami akan gerakan untuk terus melakukan aksi bersama teman-teman mahasiswa dan elemen gerakan lain. Dalam kesempatan ini Presiden harus bertanggung jawab turunkan harga. Kembali turunkannya berapa ya? Kembali kepada Pertalite yang berasa berapa, yang sebelumnya berapa, karena hitungan dua hal penting ya menurut pengamat. Untuk subsidi BBM ini sebenarnya cukup 11 triliun. Mengapa Jokowi ngomongnya 502 triliun gitu? Presiden Republik Indonesia pembohong bukan? Demi Allah saya bersaksi, demi Allah ini rezim ini pembohong. Demi Allah, ya, imanku mengatakan mati laknatullah, saya siap kalau omongan saya ini bohong. Kalau rakyat bohong dikit, nggak pernah makan uang negara, diciduk, ditangkap. Gampang sekali kalian nangkap rakyat kecil dengan tuduhan menebar kebohongan. Udah, tapi rezim ini kalian ini pembohong semua kalian. Subsidinya itu 200 triliun atau 502 triliun. Kalau ternyata ini tidak benar, sementara ada keonaran di mana-mana, kan berarti rumusan pidana ya? Rumusan pidana, peraturan pidana nomor 1 tahun 46 khususnya pasal 14 dan 15 tentang menyebarkan kabar bohong terpenuhi ya. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, menurut saya tentu akan menimbulkan satu keguncangan yang luar biasa. Ini sudah cukup untuk menyatakan bahwa masyarakat ini teramat dirugikan dengan kenaikan BBM yang seperti ini, karena harus dipahami, menaikkan BBM di saat harga minyak dunia turun, kemudian yang kedua di saat parameter ukuran kesejahteraan juga diturunkan. Kalau parameter kesejahteraan dinaikkan boleh, ini kan angka miskin yang diturunkan bukan angkanya, tapi standar miskinnya diturunkan. Para buruh di Cirebon mengancam akan mogok kerja andai harga BBM tidak turun hingga November 2022. Ancaman itu disampaikan ratusan buruh saat berunjuk rasa di Balai Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon, Kamis, 15 September 2022. Aksi menolak kenaikan harga BBM disebut diikuti massa dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Cirebon Raya. Mereka berorasi secara bergiliran di depan Balai Kota Cirebon. Puluhan petugas Polres Cirebon Kota juga tampak bersiaga mengamankan demo tersebut. Massa juga terlihat mendorong sepeda motor di sepanjang jalan menuju Balai Kota Cirebon sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Sekjen FSPMI Cirebon Raya, M. Mahbub, mengatakan aksi penolakan terhadap kenaikan harga BBM bakal terus digelorakan hingga pemerintah menurunkannya. Ia mengatakan aksi mogok kerja juga bakal dilakukan secara serentak oleh para buruh Indonesia jika pemerintah tak kunjung menurunkan harga BBM. Hal itu sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Presiden FSPMI, sehingga semua buruh Indonesia dipastikan bakal mengikuti aksi mogok kerja tersebut. Selain itu, pihaknya juga menuntut DPR RI segera membentuk pansus kenaikan harga BBM sebagai upaya untuk menurunkan harganya sesegera mungkin. Tak hanya menolak kenaikan harga BBM, para buruh juga konsisten menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Sebab menurut dia, Omnibus Law yang disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu dinilai sangat merugikan kaum buruh. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan kenaikan harga BBM atau bahan bakar minyak akan menurunkan daya beli masyarakat secara bersamaan. Kata dia, Menteri Ketenagakerjaan sudah menyampaikan berdasarkan aturan Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak akan ada lagi kenaikan upah pada 2023. Karena itu, Partai Buruh mengusung 3 isu, diantaranya penolakan kenaikan harga BBM, penolakan Omnibus Law, dan kenaikan upah minimum 2023 sebesar 10-13%. 3 isu itu menurutnya merupakan satu kesatuan yang akan diperjuangkan kelas pekerja.
Said berujar strategi yang akan dipakai Partai Buruh adalah dengan melakukan aksi di daerah. Partai Buruh akan melakukan aksi gelombang dan bergantian di tiap daerah selama bulan September. Aksi dilakukan setiap hari kecuali Jumat, Sabtu, dan Minggu. Adapun titik aksi di daerah adalah di kantor gubernur, bupati atau wali kota atau juga kantor DPRD. Ia mengatakan pada 8 September aksi sudah dilakukan di Sumatera Selatan oleh Partai Buruh dan elemen Serikat Buruh. Lalu pada 12 September aksi akan dilakukan di Balai Kota Jakarta secara bersama dengan elemen buruh KSPSI AGN. Ia juga merencanakan ada ribuan buruh yang akan ikut berdemonstrasi di depan gedung DPR RI. Selanjutnya 13 September aksi akan dilakukan di kantor Gubernur Banten, diikuti gabungan buruh petani, nelayan, dan miskin kota. Kemudian pada 14 September akan dilakukan aksi masing-masing kabupaten kota se-Jawa. Sedangkan pada 15 September demonstrasi akan dilakukan khusus di Jawa Barat sebanyak 27 kabupaten dan kota. Menurut Said akan melakukan aksi diantaranya Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, dan Bandung. Lalu pada 19 September aksi sekepulauan Riau dan Riau Daratan, 20 September aksi seluruh Jawa Timur dan Sumatera, juga seluruh provinsi Sumatera di luar Riau dan Kepri. Pada 22 September aksi dilakukan sewilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur. 26 September buruh se-Jawa Barat akan berunjuk rasa di Gedung Sate. Menurutnya total demonstran bisa mencapai 30.000 buruh. Puncaknya akhir November kami mempersiapkan pemogokan nasional dengan cara stop produksi keluar dari pabrik. Mogok nasional akan diikuti 5 juta buruh dari 15.000 pabrik, melibatkan 34 provinsi dan 440 kabupaten atau kota. Output yang akan diharapkan dalam aksi daerah itu, kata dia, adalah meminta gubernur atau bupati atau wali kota membuat surat rekomendasi penolakan kenaikan BBM kepada Presiden dan pimpinan DPR RI. Output kedua, lanjutnya meminta gubernur dan bupati mendesak DPR membuat pansus BBM. Ia berharap DPR RI diharapkan bisa membongkar alasan swasta bisa menjual BBM dengan harga lebih murah. Juga soal alasan terjadinya pembiayaan bersubsidi dan apakah ada mafia di penentuan harga BBM. Selain itu juga soal implikasi kenaikan harga BBM terhadap daya beli masyarakat. Buruh juga konsisten menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Sebab menurut dia, Omnibus Law yang disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu dinilai sangat merugikan kaum buruh. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan kenaikan harga BBM atau bahan bakar minyak akan menurunkan daya beli masyarakat secara bersamaan. Kata dia, Menteri Ketenagakerjaan sudah menyampaikan berdasarkan aturan Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak akan ada lagi kenaikan upah pada 2023. Karena itu, Partai Buruh mengusung 3 isu, diantaranya kenaikan harga BBM, penolakan Omnibus Law, dan kenaikan upah minimum 2023 sebesar 10-13%. 3 isu itu menurutnya merupakan satu kesatuan yang akan diperjuangkan kelas pekerja. Said berujar strategi yang akan dipakai Partai Buruh adalah dengan melakukan aksi di daerah. Partai Buruh akan melakukan aksi gelombang dan bergantian di tiap daerah selama bulan September. Aksi dilakukan setiap hari kecuali Jumat, Sabtu, dan Minggu. Adapun titik aksi di daerah adalah di kantor gubernur, bupati atau wali kota atau juga kantor DPRD. Ia mengatakan pada 8 September aksi sudah dilakukan di Sumatera Selatan oleh Partai Buruh dan elemen Serikat Buruh. Lalu pada 12 September aksi akan dilakukan di Balai Kota Jakarta secara bersama dengan elemen buruh KSPSI AGN. Ia juga merencanakan ada ribuan buruh yang akan ikut berdemonstrasi di depan gedung DPR RI. Selanjutnya 13 September aksi akan dilakukan di kantor Gubernur Banten, diikuti gabungan buruh petani, nelayan, dan miskin kota. Kemudian pada 14 September akan dilakukan aksi masing-masing kabupaten kota se-Jawa. Sedangkan pada 15 September demonstrasi akan dilakukan khusus di Jawa Barat sebanyak 27 kabupaten dan kota. Menurut Said akan melakukan aksi diantaranya Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, dan Bandung. Lalu pada 19 September aksi sekepulauan Riau dan Riau Daratan, 20 September aksi seluruh Jawa Timur dan Sumatera, juga seluruh provinsi Sumatera di luar Riau dan Kepri. Pada 22 September aksi dilakukan sewilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur. 26 September
buruh se-Jawa Barat akan berunjuk rasa di Gedung Sate. Menurutnya total demonstran bisa mencapai 30.000 buruh. Puncaknya akhir November kami mempersiapkan pemogokan nasional dengan cara stop produksi keluar dari pabrik. Mogok nasional akan diikuti 5 juta buruh dari 15.000 pabrik, melibatkan 34 provinsi dan 440 kabupaten atau kota. Output yang akan diharapkan dalam aksi daerah itu